Aku dilahirkan dengan nama Maudila Natasha. Biasanya orang-orang manggilku Dila. Aku lahir dan besar di kota Bandung sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara yang lahir pada 11 Agustus 2005. Sejak umurku 2 tahun, ayah pergi merantau untuk bekerja dan jarang sekali pulang. Sejak umurku 2 tahun hingga saat ini, ayahku hanya pernah 2 kali pulang ke rumah. Tahun 2011 adalah tahun yang tidak akan pernah terlupakan, karena tahun itu umurku menginjak 5 tahun di mana beban hidup tidak ada dan pikiran hanya bermain saja. Di saat itu pula aku sudah memasuki TK. Di kala itu aku mempunyai banyak teman, namun aku hanya mempunyai satu sahabat yang selalu kemana-mana pergi berdua. Sahabatku ini bernama Pera. Pera sendiri memiliki sikap ramah, periang, dan juga pengertian. Karena itulah membuat aku selalu merasa nyaman bersamanya. Setiap pulang sekolah, kita kerap kali pergi bermain bersama, seperti masak-masakan, main boneka, ataupun bermain pajal. Hingga suatu hari, Pera dan aku sepakat untuk pergi bermain di sungai dekat rumah neneknya Pera. Saat sudah di sana, air sungai terlihat mengalir cukup deras. "Bagaimana ini Pera? Airnya cukup deras. Apa tidak akan apa-apa kalau kita turun ke bawah?" ucapku. Pera tampak berpikir sejenak. "Sepertinya kalau hanya bermain di sisinya saja tidak akan apa-apa deh, iya gak?" jawab Pera. "Iya sih, yuk kita coba aja dulu." Kita berdua pun turun ke sisi sungai untuk bermain air bersama. Setelah cukup lama bermain, air yang cukup deras itu semakin lama semakin menderas, dan langit tampak mendung seperti akan mengguyur deras bumi. Dan benar saja, tak lama setelahnya hujan deras turun dengan cepat, hanya dengan hitungan detik saja, membuat aku dan Pera mau tidak mau menyelesaikan bermain air sungai sore itu. Namun, tak berhenti di situ, aku dan Pera lanjut bermain mandi hujan tepat di samping rumah neneknya Pera. Aku dan Pera berlarian dan bermain lumpur. Tawa riang disertai rintikan hujan menghiasi langit sore kala itu. Karena keasikan bermain, kita tak menyadari waktu yang semakin larut, hingga nenek Pera datang dan menegur kita karena sudah terlalu lama bermain hujan. "Pera, Dila, cepat pulang, hari sudah semakin larut, nanti dimarahin sama dicariin lagi," tegur nenek. "Ya nek, kita pamit pulang ya," jawab Pera. "Iya, hati-hati ya, langsung pulang ke rumah, jangan keluyuran lagi, udah sore," nasihat nenek. Aku dan Pera pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, benar saja yang dikatakan neneknya Pera. Ibu terlihat sangat marah karena aku pulang dengan keadaan basah kuyup dan lumpur yang sudah memenuhi sekujur tubuhku. "Dari mana saja kamu? Baru pulang sudah sore begini?" tanya ibu. "Maaf bu, tadi keasikan bermain di rumah neneknya Pera," ucapku sambil menundukkan kepala karena takut. "Sudah tahu musim hujan begini, masih aja keluyuran. Kalau lagi musim begini jangan sering main, apalagi mandi hujan, nanti sakit," omel ibu. "Ya sudah sana mandi, habis itu makan." Untungnya setelah itu ibu tidak marah lagi. Namun, keesokan harinya, badanku menggigil karena demam. Tidak hanya terkena padaku, ternyata Vera pun sama terkena demam tinggi, karena tak sengaja bertemu di klinik yang sama saat sedang menunggu giliran untuk diperiksa. 2 hari setelahnya, aku pergi bersekolah lagi dengan penuh semangat, karena sudah tak sabar ingin cepat-cepat bertemu dan bermain lagi dengan Vera. Kegiatan di sekolah pun berjalan seperti biasanya, hingga bel tanda pulang pun berbunyi. Terdengar suara bel yang nyaring memenuhi seisi sekolah. Aku dan Pera pun bergegas pulang bersama. Karena sudah tidak diantar jemput lagi oleh ibu, aku selalu pulang bersama Pera. Selain karena Pera dan aku dekat, rumah kita pun tak terlalu jauh. Saat perjalanan pulang, tak lupa aku dan Pera selalu pergi membeli es krim favorit kita di sebuah gerai yang sudah cukup tua. Namun, tahun 2018, gerai tersebut tutup. Padahal di gerai tersebut banyak sekali menyimpan kenangan masa kecil aku dan Pera.
Hingga saat ini, hubungan pertemanan aku dan Vera masih terjalin dengan baik. Semoga saja kedepannya bisa terus seperti ini.